Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Di video kali ini kita akan bahas beberapa produk dari brand global yang masih terbilang baru dan masuk ke Indonesia juga belum lama ini. Nama brandnya itu Dizo. Masih asing ya kalian dengar? Info aja, Dizo ini adalah brand pertama di bawah Realme Tech Life Ecosystem dan fokus pada 4 kategori produk utama, yaitu Smart Entertainment, Smart Home, Smart Care, dan aksesoris. Beberapa produknya ini juga dapat dikontrol dengan aplikasi Realme Link. Dan jika produk yang akan kita bahas kali ini ada kesamaan dengan produk Realme, itu hal yang wajar karena rebrand. Oke, produk yang pertama di sini ada smartwatch yang punya nama Dizo Watch. Untuk harganya sendiri sekitar 500 ribuan. Nah, untuk penampakan boxnya di sini simple aja, berwarna putih, nggak ada yang nyeleneh. Di dalamnya kita dapat si smartwatchnya. Di sini untuk strapnya udah langsung terpasang ya. Terus ada buku panduan dan yang terakhir charging case yang bentuknya itu dudukan piringan. Dizo Watch ini punya desain kotak dengan setiap sudut melengkung. Bahannya digunakan dari plastik polikarbonat. Tapi dengan finish yang berbeda, untuk bagian frame punya finishing glossy, sedangkan untuk bagian belakang finishingnya seperti percikan karbon. Untuk beratnya hanya 38 gram, sedangkan untuk ukuran nggak terlalu besar dan juga tergolong tipis dengan ketebalan hanya 12,2 mm aja. Terus untuk bagian strap berbahan silikon yang teksturnya itu halus dan lentur, jadi memang nyaman dipakai ya. Untuk ukuran 22 mm dan ini bisa dilepas pasang. Pada sisi samping kanan layar ditempati tombol power yang juga berfungsi sebagai tombol back. Terus bagian belakang ditempati sensor-sensor dan pin konektor untuk charging. Di bagian layar Dizo Watch ini punya layar mungil 1,4 inch tapi punya resolusi tinggi, yaitu di 320x320. Dimana biasanya rata-rata smartwatch harga segini itu sering saya temui masih 240. Panelnya IPS yang kualitasnya udah mantep banget dibanding rata-rata IPS. Reproduksi warnanya itu tajam, terus visibilitas di bawah sinar matahari juga masih dapat terlihat jelas karena punya kecerahan maksimal di 600 nits. Responsivitas sentuhan juga udah enak banget, cuma untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini terlihat tebal. Apalagi di bagian atas dan bawah, kesannya jadi kurang presisi aja. Sama seperti umumnya smartwatch lain, untuk mengganti watch face kita tahan watch face di home screen. Nah, di sini kita disuguhi beberapa pilihan dan Dizo Watch ini support watch face bergerak. Dan masih banyak pilihan watch face dengan jumlah 100 lebih dengan cara download di aplikasi Realme Link. Geser dari kiri untuk masuk ke pusat kontrol, terus geser dari atas untuk menampilkan notifikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Terus geser dari kiri untuk masuk ke widget seperti langkah kaki, detak jantung, cuaca, dan lain-lain. Dan geser dari bawah untuk masuk ke menu. Nah, tampilan menunya ini bisa di-set ke datar ataupun kisi. Tinggal atur aja di pengaturan langsung di smartwatch ini. Menu-menunya sebenarnya standar seperti umumnya smartwatch lain, cuma perbedaannya di sini saya rasa kinerja untuk sensor-sensornya itu lebih akurat dan cepat dibanding smartwatch harga sekelas. Seperti contoh sensor detak jantung, kadar oksigen, dan lain-lain. Fitur olahraga Dizo Watch ini banyak banget, ada 90. Defaultnya sih hanya ada 10, tapi bisa kita tambahkan melalui aplikasi Realme Link. Terus ada fitur remote control untuk musik dan kamera. Ada fitur yang menarik banget yaitu Realme Link yang kalau kita buka, di sini akan tampil beberapa produk AIoT yang tersambung di aplikasi Realme Link di HP. Jadi kita bisa kontrol beberapa aksesoris yang terhubung dengan Realme Link seperti contoh TWS. Saya contohkan di sini ada Dizo Go Pods. Di pengaturan bagian baterai ada mode hemat daya, terus kekuatan getar bisa diatur mau pakai lembut atau kuat. Enaknya sih kuat aja ya biar kerasa semisal ada notifikasi. Secara pengoperasian rasanya UI-nya itu smooth, digeser-geser itu rasanya halus dan gegas, nggak kerasa nge-lag. Oh ya, untuk fitur rest to wake menurut saya responnya itu udah cepet dan akurat, nggak kerasa delay. Sekarang kita pindah ke aplikasi penghubung Dizo Watch ini ke HP yaitu Realme Link. Sebenarnya menu-menunya nggak begitu beda signifikan sih dengan menu yang ada di smartwatch-nya langsung. Cuma di aplikasi ini monitoringnya itu lebih informatif dan pengaturannya itu lebih beragam. Seperti contoh menambahkan pilihan watch face lebih banyak lagi. Bisa juga custom watch face dengan gambar atau foto yang diambil dari galeri HP. Terus notifikasi apa aja yang ingin kita tampilkan di Dizo Watch dan pengaturan lain-lain.
Beberapa poin yang belum saya sebut diantaranya di Sobox ini pakai Bluetooth versi 5.0 yang pastinya lebih hemat baterai, jarak yang lebih jauh, dan koneksi lebih cepat. Seperti contoh untuk menampilkan notifikasi yang lebih minim delay. Terus punya sertifikasi water resistant IP68. Jadi aman dipakai semisal untuk wudhu, bahkan aman juga dipakai untuk berenang dengan kedalaman sampai 1,5 meter dengan waktu maksimal 30 menit. Terus untuk baterai berkapasitas 315 mAh. Ukuran segitu tergolong besar ya. Dizo mengklaim dapat bertahan hingga 12 hari. Tentunya itu tergantung penggunaan. Dan yang terakhir, smartphone ini nggak ada GPS dan juga nggak bisa melakukan panggilan karena nggak punya speaker dan mikrofon. Lanjut produk selanjutnya ada earphone TWS dengan nama Dizo Go Pods. Untuk harganya sekitar 500 ribuan. Tampilan boxnya ini simple aja ya, didominasi warna putih. Di dalamnya kita akan dapat si charging case yang di dalamnya sudah dihuni si earphone. Terus ada buku panduan, kabel charger bertipe C, dan cadangan ear tips. Charging case-nya ini punya bentuk bulat pipih, bahannya dari plastik dengan finishing burst metal. Warna yang saya punya ini smoky grey atau abu-abu asap. Bobotnya itu ringan secara keseluruhan dengan terpasang earphone cuma 42,7 gram aja. Untuk interface di depan ada LED indikator, di samping kanan ada tombol pairing sekaligus berfungsi sebagai tombol reset. Dan di bagian bawah ditempati lubang untuk mengecas yang tipenya C. Kualitas charging case-nya ini udah mantap, engsel penutupnya juga nggak kerasa koplak. Oh ya, kapasitas baterai yang ada dalam charging case-nya ini sebesar 400 mAh. Earphone TWS Dizo Go Pods ini punya tipe 8-ear dan punya yang namanya itu batang. Saya pribadi suka sih dengan adanya batang seperti ini, lebih enak aja dipegang waktu pasang lepas di telinga. Batangnya ini punya warna yang berbeda dengan bagian housingnya, dimana untuk housingnya itu warna hitam, sedangkan untuk batangnya berwarna grey. Feel dipakai di telinga itu nyaman, nggak bikin pegel dipakai lama, karena bentuknya yang nggak begitu gede. Bobotnya pun juga ringan banget, cuma 4 graman. Dizo Go Pods ini punya sertifikasi IPX5 yang artinya tahan semprotan air dengan tingkatan sedang, bukan tahan direndam ya. Masuk ke bagian spesifikasi dan fitur-fitur, Dizo Go Pods ini pakai Bluetooth versi 5.2, terus pakai chip R2 untuk kualitas suara yang lebih baik dan daya yang lebih rendah. Fitur utama di earphone ini yaitu ANC atau Active Noise Cancellation sampai 25 decibel. Dimana kalau fitur ini diaktifin akan meredam kebisingan suara sekitar di saat kita dengerin musik. Kemudian dual microphone ANC. Nah, kali ini mengurangi kebisingan di saat kita pakai mikrofon seperti contoh pas telepon. Oke, ini coba kualitas mikrofon dari Dizo Go Pods. Dan katanya untuk di earbuds ini punya fitur yang namanya ANC, yaitu peredam kebisingan untuk mikrofon. Nah, ini saya rekam menggunakan mikrofon dari si earbud Dizo Go Pods. Dan ini saya coba sambil dengerin musik ya. Kira-kira perbedaannya seperti apa dibanding pakai mikrofon bawaan dari HP. Nah, ini kita coba matiin dulu. Nah, seperti ini perbedaannya ya. Kalau pakai mikrofon dari si HP-nya langsung, ini kira-kira peredam kebisingannya seperti apa dibanding pakai Dizo Go Pods. Untuk menikmati fitur lebih dari Dizo Go Pods ini, kalian harus pakai aplikasi Ringling. Nah, di sini kalian bisa atur kontrol bising mau normal, transparasi, atau peredam kebisingan. Maksud dari peredam kebisingan ya tadi ANC. Terus ada juga beberapa pilihan efek suara, diantaranya terang, ini lebih ke vokal, terus dinamis. Nah, ini untuk efek suara default bawaan. Sebenarnya di mode ini jujur kualitas suaranya itu udah mantep banget. Saya bilang gini karena saya bandingkan dengan earphone TWS yang pernah saya coba di harga sekelas. Komposisi setiap alat musik terdengar jelas tanpa mengalahkan salah satu. Vokalnya pun juga masih terdengar enak, gak mendem. Karakter bassnya itu punchy, nggak yang tebel-tebel banget, atau istilah orang Jawa nyebutnya itu nggak atos. Dan kalau pengen sensasi bass lebih powerful bisa pakai mode Bass Boost Plus. Di sini pakai driver 10 mm Hi-Fi Bass Boost Driver dan gila, kualitas bassnya itu mantep banget. Dentumannya itu kerasa pure, nggak bikin telinga sakit. Dan lebih mantepnya lagi di sini komposisi treble-nya itu nggak tertutupi, masih ada dan kerasa pure juga. Kemudian untuk volume masih bisa di-upgrade lagi dengan mengaktifkan penambah volume.
Kalau saya pribadi cukup nonaktif aja karena default bawahnya itu udah kenceng. Terus ada mode game. Nah, ini wajib kalian nyalakan jika gunain earphone ini untuk ngegame. Di mode ini latensinya itu lebih rendah di 88 milisecond. Ukuran segitu termasuk minim ya. Dan saya coba untuk main game seperti PUBG, delaynya itu minim banget. Memang nggak sepenuhnya delaynya itu hilang, tapi setidaknya lebih terminimalisir. Semua earphone TWS sampai harga mahal pun nggak ada ya yang tanpa delay. Bedanya ya cuma tingkat kedelayannya. Kalau mau tanpa delay yang fokus buat game ya pakai earphone kabel aja. Kemudian ada fitur deteksi dalam telinga. Nah, jika ini aktif, musik atau video otomatis akan jeda jika satu earbud kita keluarin dari telinga dan akan melanjutkan lagi jika dipakai. Fungsi tiap sentuhan yang ada di earbudnya juga bisa kita custom sesuai selera. Semisal sentuh 2 kali earbud kiri untuk masuk ke voice assistant dan lain-lain. Nah, untuk masalah baterai, tiap earbudsnya punya baterai berkapasitas 30 mAh yang diklaim bisa bertahan sampai 24 jam untuk mendengarkan musik. Tentunya dalam real penggunaan daya tahannya susah banget dapat segitu karena ya tergantung penggunaan, mode apa yang dipakai dan seberapa keras volumenya. Produk yang terakhir ada earphone TWS lagi namun dengan harga yang lebih murah yaitu Daiso GoPods D. Harganya cuma sekitar 200 ribuan. Untuk tampilan boxnya masih sama aja. Di dalamnya kita dapat charging case yang di dalamnya sudah dihuni si earbud. Terus buku panduan, cadangan ear tips, dan kabel charger yang tipenya itu masih micro USB. Charging case Daiso GoPods D ini punya bentuk bulat berbahan plastik dengan finishing seperti cangkang telur. Untuk user interface hanya ada LED indikator status baterai dan lubang cas bertipe micro. Sedangkan untuk bagian earbudsnya masih sama aja, berbahan dari full plastik dengan finishing cat yang sama juga. Cuma untuk bagian sensor sentuh diberi finishing berbeda dengan sentuhan kerutan garis melingkar. Untuk desainnya standar biasa banyak kita temui di earphone TWS lain, nggak ada yang nyeleneh. Punya berat hanya 4,1 gram yang artinya ringan banget. Dipakai di kuping kerasa nyaman, nggak bikin sakit dipakai lama. Fittingnya juga kerasa pas di telinga saya karena bentuknya yang nggak begitu besar. Dipakai buat gerak pun juga nggak mudah lepas. Berbeda dengan Daiso GoPods yang pakai IPX5 yang tahan terhadap semprotan air, Daiso GoPods D ini pakai sertifikasi IPX4 yang artinya tahannya cuma terhadap cipratan aja. Terus juga nggak punya fitur ANC. Wajar aja karena harganya murah, tapi masih punya fitur ENC yaitu peredam kebisingan untuk mikrofon. Oke, seperti ini kualitas mikrofon dari Daiso GoPods D. Bagaimana kualitasnya menurut kalian? Ini saya sambil dengerin musik, kira-kira peredam kebisingan waktu ambil suara itu bagaimana? Nah, silahkan kalian bilang. Nah, sedangkan ini untuk kualitas mikrofon yang diambil langsung dari si HP-nya ya, sambil dengerin musik juga. Untuk versi Bluetooth-nya pakai versi 5.0. Aplikasi yang digunakan masih sama yaitu Realme Link, cuma di sini pilihan menunya itu lebih minim. Nggak ada yang saya sebutin tadi yaitu ANC, nggak ada upgrade penambah volume, dan juga nggak ada fitur kalau earbuds dilepas dari telinga, musik atau video akan pause. Tapi meskipun murah masih ada fitur efek suara, bisa terang, dinamis, dan bass boost plus. Yang ukuran drivernya itu sama dengan Daiso GoPods yang harganya itu lebih mahal. Cuma di sini nggak ada fitur hi-fi. Alhasil kualitas suaranya jelas di bawahnya. Wajar aja harganya jauh lebih murah. Meskipun begitu dengan harga yang cuma 200 ribuan, kualitas yang diberikan udah bagus banget. Secara efek suara tadi bisa diatur sesuai selera ya. Mau fokus vokal atau dinamis yang lebih ke balance atau bass boost plus untuk mendapatkan dentuman bass yang lebih mantap. Yang saya rasa bedanya dibanding Daiso GoPods, di Daiso GoPods D ini bassnya itu nggak sepanci dan nggak sepure dibanding Daiso GoPods. Dan waktu pakai efek bass boost plus, suara treble-nya lebih mendem, beda dengan Daiso GoPods yang masih keluar. Terus di sini juga ada mode game tapi dengan latensi 110 milisecond. Pastinya delay-nya itu lebih kerasa dibanding Daiso GoPods yang hanya 88 milisecond. Tapi real saat dicoba buat main game kayak PUBG bedanya itu nggak jauh signifikan, masih nyaman-nyaman aja. Apalagi kalau cuma buat streaming video di YouTube, nggak kerasa delay sama sekali.
Gerakan bicara dengan suara yang keluar itu mampu tersinkronkan dengan sangat baik. Terus pengaturan tombol juga dapat di custom sesuai selera. Tiap earbudsnya ini punya baterai berkapasitas 40 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 20 jam. Sedangkan untuk charging gasnya punya baterai berkapasitas 400 mAh. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, bahas beberapa produk AIoT dari keluarga Realme yaitu Vizo. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalam.